Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Anggun Rahmawati, NIM 241.009, Prodi Akuntansi dari Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan mereview buku dari dosen saya, yaitu Bapak Ali Sodikin MAG dan Bapak A. Fauzan MEI, di mana bukunya berjudul Membumikan Khutbah Jumat. Di sini saya akan mereview di bab 9 dan bab 10. Di bab 9 yang berjudul Tahap Penyampaian Khutbah. Yang A ada poin pensyariatan khutbah Jumat, di mana Islam telah menegaskan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib, sebagaimana disyariatkan pula khutbah sebelum melakukan sholat Jumat, bahwa khutbah adalah syarat wajib sahnya sholat Jumat. Di poin B ada kaifiyah khutbah, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah Jumat itu sendiri. Hal yang harus dipahami seorang khatib dalam melaksanakan khutbah ada beberapa hal. 1. Naik mimbar dan memberi salam. 2. Duduk dan mendengarkan azan. 3. Memenuhi rukun khutbah. 4. Menyampaikan khutbah dengan singkat, padat, dan suara yang lantang. 5. Boleh menggunakan tongkat. 6. Iqomat bila khutbah telah selesai. Di poin C ada penampilan khutbah, yang terdiri dari 3 aspek yang sering dijadikan objek penilaian baik tidaknya suatu khutbah, yaitu pertama dari segi isi, kedua dari segi bahasa, 4 dari segi sikap penampilan khatib. Di poin D ada teknik suara. Para jamaah umumnya cepat tertarik kepada penampilan khatib yang memiliki suara empuk dan enak didengar, apalagi suara nada dan ketepatannya teratur dan berirama. Tentu akan enak didengar dan sangat memudahkan jamaah untuk memahami isinya. Di poin E ada tekanan suara dan irama, yang memiliki 3 macam tekanan suara dan irama. Yang pertama, tekanan keras dan dinamik. Yang kedua, tekanan nada, yaitu memberi tekanan tinggi rendahnya suatu suara dalam pengucapan. Ketiga, yaitu memakai tekanan tempo. Di poin F ada gaya dan langgam retorika khutbah. Macam-macam langgam pidato yang banyak dipelajari ada 7. Yang pertama, langgam agama. 2. Langgam agitasi. 3. Langgam konservatif. 4. Langgam didaktik. 5. Langgam sentimental. 6. Langgam teater. 7. Langgam statistis. Di poin G ada khutbah dialogis. Ini memungkinkan tawaran yang kontroversial, sebab bagaimana mungkin khutbah Jumat dilaksanakan dengan model dialogis. Menegur dan berbicara dengan teman duduk saja sudah dikatakan sia-sia. Oleh karena itu, sanksi bagi orang-orang yang berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah sangatlah berat, yaitu sholat Jumatnya akan dianggap sia-sia. Di poin H ada kriteria khutbah efektif. Menurut Ustadz Ahmad Suyuti, khutbah bisa dinilai efektif dan berhasil apabila dapat mendatangkan kesejukan di hati para jamaah, serta memberikan inspirasi bagi akal pikiran dan menambah semangat mereka yang dikhutbahkan. Selanjutnya ada poin I, yaitu tips khutbah efektif, yaitu pedoman untuk berpidato, ceramah, atau khutbah yang baik adalah ketika kita berbicara. Di poin J ada sumber-sumber efektivitas. Ada 3. 1. Khatib harus punya rancangan ide dan tujuan atau target yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 2. Khatib harus menguasai sepenuhnya bahwa materi persoalan yang akan dikhutbahkan terutama dari segi hukum dan dari segi dalil agama.
Selanjutnya yang ketiga, khatib harus jeli untuk menganalisa tentang situasi dan tingkat kecerdasan jamaah yang dihadapi. Selanjutnya di bab 10 ada pernak-pernik khutbah Jumat. Ada berbagai macam pernak-pernik seperti 1. Keluhan jamaah, 2. Tertidur saat khutbah, 3. Problem khatib pemula, 4. Anak kecil yang ramai, 5. Banyak jamaah yang main HP, 6. Mengobrol dengan teman, 7. Mengulur waktu untuk datang ke masjid sehingga khatib naik mimbar, 8. Beberapa kesalahan jemaah dan makmum, 9. Khutbah kok isinya mencaci, 10. Dakwah kehilangan kesantunan, 11. Kesalahan paradigma, 12. Transaksi jual beli ketika khutbah berlangsung, 13. Baju sholat Jumat untuk orang papa, 14. Pengemis versus prosesi sholat Jumat, 15. Dilema atau pro kontra antara kotak amal saat khutbah. Sekian review dari buku Membumikan Khutbah Jumat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.